Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Nah, saya lagi syuting di studionya Murdokrus. Mang Udok ya namanya ya? Iya, betul. Ya, saya lagi numpang di studionya Murdokrus ya, Mang Udok. Di sini kita akan membahas casing NZXT H6 Flow RGB yang warna putih. Tahun 2019 yang kemarin kita pernah ngebahas casing NZXT tapi yang H5 series ya, Kang Mulia yang nge-review. Nah sekarang kita kedatangan yang seri yang berikutnya nih, yang H6. Nanti Mang Udok bantuin ya Mang Udok ya? Wah boleh, soalnya saya penasaran juga sama casing ini. Oke. Katanya banyak fitur menarik. Ya, banyak fitur menarik. Oke, langsung aja Mang Udok, kita unboxing dulu. Boleh. NZXT H6 series merupakan lini casing NZXT dengan konsep dual chamber. Ya, casing model begini lagi ngetren banget ya akhir-akhir ini, bergaya khas casing ala-ala akuarium. Namun NZXT datang dengan tampilan yang berbeda. NZXT H6 punya dua sisi front panel, satu sisi untuk tempered glass dan satu sisi lagi untuk aliran udara. Agak mirip sama casing Hyde Y60 ataupun Y70. Tapi NZXT H6 ini beda, kipas intake-nya ada di front panel. Sedangkan casing akuarium lain pada umumnya kipas intake-nya itu ada di side panel kanan. Posisi kipas front panel yang seperti ini tentu diharapkan mampu memberikan aliran udara yang lebih maksimal. NZXT H6 ini datang dengan dua versi, H6 Flow dan H6 Flow RGB. H6 Flow yang polos hadir dengan kipas tanpa lampu LED, harganya ada di kisaran Rp1.750.000. Sedangkan H6 Flow RGB yang sedang kita bahas ini menggunakan kipas casing RGB, dibanderol di kisaran harga Rp2.095.000. Baik H6 Flow ataupun H6 Flow RGB hadir dengan pilihan warna putih dan hitam. Casing ini punya tinggi di 43,5 cm, lebar 28,7 cm, dan panjang dari depan ke belakang mencapai 41,5 cm. Oke bro, ini dia impresi pertama Mang Udok pribadi tentang NZXT H6 White Edition. Pertama itu desainnya menurut Mang Udok keren. Apalagi buat kalian yang pengen totalitas build all white edition dengan show off-nya dapet. Terus kedua, si casing ini screwless alias nggak banyak baut. Bagian bautnya itu cuma bagian side panel kiri, terus bagian kanan. Di dalamnya juga ada. Nah, yang ketiga itu si bagian yang unik ini, bagian front panelnya ada dua. Yang satu ada pakai kaca temper dan yang satu lagi pakai mesh. Nah, potensi air cooling juga bisa lebih baik. Soalnya di bagian front panel yang ada meshnya itu udah dukung kipas 12 cm. Ada 3 bonus bawaan. Terus bagian atas itu maksimal 3, ukurannya bisa lebih besar. Dari 12 cm, 14 cm, sama 20 cm. Terus di bagian belakang ada satu ukuran 12 cm. Dan yang paling hebatnya lagi, bagian bawah juga bisa dipasang kipas. Kalau nggak salah ukuran 12 atau 14. Nanti bisa lebih lanjut dijelasin sama Mr. B, oke? Nah, selain itu potensi kabel manajemen juga bisa lebih oke. Karena tadi Mang Udok sempat cek, ternyata bagian belakangnya luas. Dan yang unik lainnya, posisi PSU nggak di bagian bawah banget atau di atas, tapi di bagian tengah. Dan mungkin mereka yang biasa ngebangun PC dengan casing standar perlu adaptasi dulu. Cuma nggak terlalu lama sih. Itu dia sih. Nanti ada penjelasan lebih detail. Lanjut? Oke, lanjut ke Mr. B. Let's go! Oke, tadi Mang Udok udah ngejelasin nih potensi airflow yang sangat baik dari sisi penempatan kipas dan layout ruang dalamnya. Sekarang kita bahas bagian sisi luarnya. Bagian front panelnya ini menggunakan tempered glass yang tidak menyatu dengan tempered glass yang ada di side panel. Kedua sisi tempered glassnya ini bisa kita lepas pasang.
Tempered glass di side panelnya ini masih menggunakan baut, walaupun tanpa dikencengin bautnya pun tetap bisa menempel. Baut belakangnya ini tipenya menyantol ya, jadi tidak mudah tercecer. Untuk keamanan, terdapat ganjelan atau penahan pada side panelnya. Wah, ini sih berguna banget. Untuk I/O front panelnya ada di sebelah bawah. Terdapat satu buah audio jack, satu buah USB-C 3.2 Gen 2, dua buah USB-A 3.2 Gen 1, dan ada tombol power yang bisa menyala. Hampir semua bagian luar dari casing ini bisa kita lepas pasang tanpa menggunakan baut. Untuk mesh di front panel ini memiliki lubang yang sangat kecil sehingga mungkin tidak perlu menggunakan dust filter lagi. Skema lepas pasang secara toolless ini menarik banget sih menurut saya. Di bagian top panel juga dapat kita lepas pasang. Dari atas ini kita bisa melihat pembatas antara dual chambernya. Kemudian kita ke side panel sebelah kanan. Terdapat juga lubang ventilasi udara di sini. Untuk membukanya, kita perlu melepas dua buah baut. Ada ganjelan juga di bagian bawahnya seperti side panel yang sebelah kiri. Oke, teman-teman, inilah bagian kabel manajemennya. Terlihat sangat lega dan premium banget ya kesannya. Di sini kita bisa pasang dua buah SSD SATA 2,5 inci dan satu buah hard disk. Untuk tempat penyimpanan power supply ada di bagian atasnya. Cara melepas drive bay-nya ini keren dan praktis sih menurut saya. Ini cakep sih. Dan ini dia penampakan lebih detail dari drive bay-nya. Kita bisa pasang satu buah hard disk di sini dan dua buah SSD SATA di sampingnya. Cuma sayang nih, mekanisme pasangnya ini tuh belum screwless. Di dalam drive bay terdapat box untuk baut-baut casing. Berbagai macam baut ada di sini. Baut untuk motherboard, baut untuk kipas casing, VGA card, PSU, dan juga kita dikasih cable ties. Lanjut kita cek kabel-kabel untuk front panel casing. Di sini tersedia kabel USB dan kabel-kabel untuk front panel. Kabel front panelnya ini udah menyatu ya, jadi lebih praktis nih. Lalu kabel USB Type-C-nya ini ada cover penutupnya. Ya simple sih, tapi elegan menurut saya. Kemudian ini adalah tempat kita untuk memasang PSU. Nanti akan kita praktekkan pas di sesi merakit. Yang berikutnya, terdapat kabel-kabel yang berasal dari 3 buah kipas casing bawaan. NZXT memberikan velcro untuk merapikan kabel, begitu pula untuk bagian atasnya. Lalu kita beralih ke bagian dalam casing atau chamber sisi satunya. Casing ini support graphic card sampai dengan panjang 36,5 cm, dan untuk motherboardnya hanya sampai ukuran ATX aja. Tidak tertulis support untuk ukuran extended ATX. Untuk CPU cooler, clearance-nya di sini support sampai dengan tinggi 16,3 cm. Terus terdapat 7 buah slot ekspansi. Slot ekspansinya ini tuh bisa kita lepas pasang, jadi bukan model patahan yang murah gitu ya. Sebenarnya casing ini tuh bisa kita pasangin VGA secara vertikal, namun kita perlu membeli dulu mounting kit khusus yang dijual terpisah sama NZXT. Nggak tahu deh masuk ke Indonesia apa enggak. Terakhir, bagian kaca dari front panelnya ini bisa kita lepas pasang juga, namun ada beberapa baut yang mesti kita lepas. Teman-teman bisa lihat petunjuknya di buku manual. Oke, selanjutnya kita akan rakit PC di casing ini. Kali ini saya dibantu sama Kang Fuad Ajago nih, salah satu hostnya Murdoch Cruise juga. Kita pakai Mobo dan VGA serba putih dari ASRock Steel Legend. Mobo yang kita pakai ini agak kurang mahal ya sebenarnya untuk dipasang di casing ini. Dan ukurannya juga micro ATX, karena akan lebih baik jika kita pakai Mobo putih yang standar ATX. Cuma ya mau gimana lagi, kami nggak punya barangnya. Ini juga udah syukur banget ASRock Indonesia tuh udah mau minjemin. Oh ya, ini adalah bentuk baut untuk pemasangan Mobonya. Untuk CPU cooler, sayang sekali kami hanya punya Cooler Master 622 Halo yang White Edition. Mungkin akan lebih bagus jika kita pakai I/O water cooling di casing ini. Terus PSU-nya juga kita pakai yang white dari Cooler Master 80 Plus Gold 750 watt. Namun PSU apapun yang kita pasang di casing ini sepertinya tidak bisa terekspos dari luar. Untuk pemasangan kabel ke motherboard sebenarnya sangat praktis, namun agak disayangkan tidak terdapat rubber grommet ya di lubang-lubang kecil ini. Bagian kabel manajemennya ini emang lega banget, yang sebenarnya bisa bikin males juga nih untuk rapih-rapihin kabel. Di sini kami juga menambahkan 3 buah kipas exhaust dari NZXT yang kami pasang di bagian top panel. Lalu yang terakhir kita pasang graphic card-nya. Kita pakai ASRock Radeon RX 7800 XT Steel Legend. Makasih banget buat para brand yang udah nyediain hardware serba putih ini ya, sehingga kami 11 hardware bisa rakit PC all white di casing NZXT H6 ini.
Oke, teman-teman, inilah penampakan casingnya setelah terisi full komponen. Casing ini luar biasa cantik, dengan ataupun tanpa nyala RGB, saya rasa sama-sama bagus. Aspek terpenting dari casing ini mungkin adalah pemilihan komponen yang sebaiknya juga bertemakan warna putih. Kita juga tes sedikit airflow-nya dengan memainkan game Shadow of the Tomb Raider selama 30 menit. Suhu maksimal Core i5 13600K-nya di sini hanya mencapai 73 derajat Celcius aja. Dan suhu maksimal RX 7800 XT Steel Legend hanya maksimal di 64 derajat Celcius aja. Kesimpulan dari kami, casing ini sangat baik airflow-nya, menawarkan skema airflow yang berbeda dibandingkan dengan casing akuarium lain pada umumnya. Letak kipas front panel yang berada di sudut miring ini berbeda dengan yang ada di Lian Li O11 Dynamic, HT-Y70, ataupun bahkan kakaknya sendiri yaitu NZXT H9. Kabel manajemennya lega, konektivitasnya oke, hampir semua bagian bisa dilepas pasang, dan dari sisi harga pun menurut saya masih masuk ya untuk kategori casing premium. Satu hal yang saya pribadi nggak suka mungkin penempatan PSU-nya yang ada di bagian atas. Jadinya tuh kabel power bakal ngegantung gitu kalau ditaruh di atas meja. Tapi ya itu preferensi pribadi aja ya. Oke teman-teman, gitu aja bahasan singkat kita mengenai casing NZXT H6 Flow RGB ini. Semoga video kami bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.